Sama saya PTN jadi CPNS itu siap tapi anu sudah melihat tidak rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan, pertama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Menyertai sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dosen yang kami muliakan, selamat datang dan berdasarkan kesepakatan barusan ya Pak di kawitan sudah. Alhamdulillah Bapak dosen kita sudah hadir. Marilah kita lanjutkan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad juga kepada keluarganya, para sahabatnya, umum kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ke materi supervisi dalam perspektif Islam, izinkan dalam waktu 2 menit saya menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi dasar sesuai dengan tradisi kita sekarang masih hangat dalam ingatan, masih dalam suasana maulid. Dalam maulid itu ada 2 kata yang mendasari kegiatan itu. Ketika maulid itu ada 3 kemungkinan, bisa masdar min, bisa isim zaman atau juga isim makan. Ketika masdar min itu kalau di santri amsilati mah aji tasrif istilahi itu teh walada yalidu lidatan wa waldan wa maulidan bahwa walidun wa dzaka mauludun idla talid maulidun maulidun. Kata maulid ada 3 kemungkinan. Yang pertama masdar min, seperti Syekh Al-Barjanji mengatakan hador ummahu lailata maulidihi asyatu wa maryamu fi nisbatin minal hadhiratil qudsiyah. Maulid di sana adalah masdar min yang berarti wiladah, kelahiran. Yang pertama. Kemudian maulid bisa dalam artian tempat lahir, Mekah. Bisa juga waktu lahir, yaitu 12 Rabiul Awal. Nah, selain maulid dikenal juga maulud. Artinya yang dilahirkan. Bisa dalam artian Rasulullah itu sendiri atau yang lahir melalui Rasulullah, yaitu ar-risalah. Untuk maulid mungkin sudah berakhir terus silih mulut teh. Ya, masih ada maulidan sudah kantun. Silih mulut nama silih mulut. Tapi seringkali kita tidak terbatas dengan bulan maulid, di silih mulut pun masih silih muludan. Nah, mungkin dasarnya dari itu. Maulud dalam arti yang terlahir melalui Rasulullah, yaitu ar-risalah. Yang konsepnya ada 3, BHS, bi'tsah, hijrah, dan suhbah. Nah, mungkin permasalahan hari ini saya coba untuk kaitkan ke sana karena supervisi dalam perspektif Islam itu bagian dari ar-risalah. Jadi tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri. Islam pun memiliki 2 arti, ada yang dalam artian luas, ada yang arti sempit. Yang arti luas itu seringkali disebut arkanuddin, memiliki 3 bagian. Yang mana 3 bagian itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Nah, disinilah letaknya supervisi dalam perspektif Islam. Nanti akan ada bahasan khusus mengenai Al-Quran dan Al-Hadis tentang ini. Nah, sebelum ke sana, marilah kita kaji secara umum mengenai supervisi ini, meliputi definisi, tujuan, dan lain sebagainya yang insya Allah akan dipaparkan oleh teteh kita ya, teteh Syikab. Enggak.
Waktu dan kesempatan dipersilakan. Kita awali dengan mungkin pembahasannya definisi dari supervisi itu sendiri. Kalau menurut Amir Pendul itu dia merupakan super dari kata super dan vision ya. Kalau super itu yang artinya atas dan vision itu katanya lihat atau penglihatan ya, seperti mengawasi. Lalu menurut Wiles yang dikutip dari Jasmani juga mendefinisikan bahwa supervisi itu sebagai bantuan dalam pengembangan lingkungan pembelajaran yang lebih baik, yang mencakup tujuan materi, metode, dan teknik pengajaran. Lalu menurut Bigman melalui jurnalnya Nurrahatati, beliau juga menekankan bahwa supervisi adalah aktivitas yang membantu guru dalam peran mereka sebagai pendidik dan pengelola pembelajaran. Itu maka dari itu dapat disimpulkan ya kalau supervisi itu merupakan aktivitas pembinaan untuk membantu guru atau orang yang disupervisi itu sendiri dalam meningkatkan kemampuan profesional mereka atau guru itu sendiri. Jadi supervisi itu dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran selama menjalankan peran mereka sebagai pendidik dan pengajar. Yang selanjutnya ada tujuan dari supervisi itu sendiri ya. Kalau menurut Pendul itu yang pertama ada merupakan pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan analisis, motivasi dan profesionalisme, ada sosialisasi, evaluasi dan pendampingan, serta persatuan dan komunikasi. Untuk yang pertama dalam pembinaan dan pelatihan itu sendiri merupakan dapat membantu guru memahami tujuan pendidikan dan tanggung jawab mereka dalam mendidik masyarakat. Dan yang kedua itu ada pengarahan dan analisis yang merupakan supervisi itu membimbing guru dalam menganalisis kegiatannya dan meningkatkan kesadaran demokratis. Yang ketiga itu ada motivasi dan profesionalisme, itu dapat membangkitkan motivasi guru untuk menjadi profesional dan menggali potensi diri mereka. Yang selanjutnya ada sosialisasi yang dapat meningkatkan citra sekolah di masyarakat agar lebih menarik. Lalu ada evaluasi dan pendampingan yang akan dapat mendampingi guru itu sendiri dengan mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara berkala. Yang terakhir ada persatuan dan komunikasi yang dapat mengokohkan kesolidan antar guru dan meningkatkan komunikasi di dalam manajemen sekolah. Maka itu untuk kesimpulan dari tujuan supervisi sendiri itu dapat memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana serta memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung ke fungsi atau manfaat supervisi itu sendiri. Kalau fungsi dan manfaat ini terbagi dari beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu ada yang menurut Rifai, kalau menurut beliau ada lima fungsi dari supervisi itu sendiri. Yang pertama itu ada inspeksi, yang kedua ada sumber serta pelayanan kepemimpinan, yang ketiga ada latihan atau bimbingan, selanjutnya ada penelitian, dan yang terakhir ada koordinasi dan evaluasi. Untuk maksud dari inspeksi itu sendiri itu merupakan pemeriksaan atau pengamatan yang memastikan prosedur itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua itu sumber serta pelayanan kepemimpinan, yang menurut beliau sumber itu sebagai tanggung jawab memastikan bahwa tim atau bawahan yang disupervisi memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka. Untuk pelayanan kepemimpinan itu maksudnya kemampuan untuk mengarahkan, memecahkan masalah,
membuat keputusan, mendengarkan kebutuhan tim, dan memberikan umpan balik dalam membantu pengembangan yang profesional. Lalu menurut Amir Tembun, fungsi supervisi itu terbagi menjadi 4. Ada yang pertama itu penelitian, perbaikan, penilaian, serta peningkatan. Lalu selanjutnya kalau menurut Sutisma, fungsi itu terbagi jadi 4. Menurutnya yang pertama itu program layanan serta bantuan, yang kedua itu penggerak perubahan, yang maksudnya itu untuk guna meningkatkan kemajuan pendidikan. Yang ketiga melatih keterampilan serta kepemimpinan yang mudah diajak kerjasama. Lalu menurut Pidata itu terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama ada fungsi utama dan fungsi tambahan. Kalau fungsi utama itu menurutnya dapat meningkatkan mutu pembelajaran dalam memenuhi tujuan pendidikan serta memberi bantuan kemudahan belajar bagi peserta didik. Untuk fungsi tambahan itu sendiri merupakan pemberian pembinaan pendidik dalam kinerja yang lebih optimal, baik dalam kelas maupun dalam berhubungan dengan masyarakat, itu karena pendidik itu sendiri diharapkan menjadi pelopor di masyarakat sebagai penggerak kemajuan. Maka kesimpulan dari fungsi supervisi itu dapat kita ambil di 5 fungsi. Dan itu yang tadi meningkatkan kinerja, yang kedua pembinaan dan pengembangan, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat pengawasan pengendalian dan motivasi. Itu kalau menurut kami dapat disimpulkan menjadi 5 fungsi itu. Yang pertama meningkatkan kinerja itu dapat membantu memastikan bahwa tugas dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu pembinaan dan pengembangan itu dapat memberikan bimbingan dan pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang selanjutnya pemecahan masalah dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lalu pengawasan dan pengendalian juga memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mengontrol proses untuk mencapai tujuan. Yang terakhir merupakan motivasi yang dapat meningkatkan motivasi guru dengan memberikan dukungan, arahan dan umpan balik yang positif. Untuk selanjutnya merupakan supervisi dalam Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh rekan Abdul Hendra. Terima kasih atas paparannya dan terima kasih juga atas kesempatannya. Juga kita lanjutkan ke supervisi dalam Al-Quran. Seperti bisa dilihat bersama, ini sudah ada rangkumannya. Bahwa supervisi dalam Islam diistilahkan sebagai al-musyawarah yang berasal dari kata syaraf yang menunjukkan posisi terhormat. Al-musyawarah berarti pengawasan dari orang yang berada dalam posisi di atas, yang orang yang disebut supervisor. Dalam Al-Quran terdapat beberapa bentuk supervisi. Ada supervisi langsung dari Allah. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang bisa kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini di Al-Mujadalah itu ada yang mengatakan Al-Mujadalah, ada juga yang menyebut Al-Mujadilah. Itu yang paling tepat itu Al-Mujadilah karena ibadatnya berkenaan dengan seorang wanita yang berdebat dengan Rasul atas ketidaksetujuannya, dan akhirnya si wanita itu dimenangkan Allah. Luar biasa, sakti istri gitu. Rasulullah biasa direvisi Allah ketentuan. Ayat surat Al-Mujadilah itu di ayat ke-7. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum
Jadi ketika ada yang berkumpul, bersepakat atau apapun 3 orang, yang keempatnya adalah Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktaru illa huwa ma'ahum aina ma kanu tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumil qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Di sini dikeluarkan bahwa kita tidaklah hanya kita saja, tapi selalu ada Allah. Nah, tentunya di pola pendidikan itu harus ditanamkan sejak dini. Jangan sampai seperti Prof. Yuri katakan kemarin, daek sholat teh dah. Si mama subuh kayak mun teu diujang teu dibanyur kalau sholat. Nah, itu teh memang tugas kita. Jadi dibiasakan sejak dini si anak itu tidak takut oleh orang tua dalam melaksanakan sholat. Harus sudah merasa bahwa sholatnya diperintahkan oleh Allah. Jadi supaya Allah gitu. Amun seuting nuang jengkol kan, amun hayang banian sing seueun nuang tarasi supaya tarasieun. Orang yang bertasawuf sudah merasa bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari kendali Allah, tidak lepas dari pengetahuan Allah, itu disebutnya Allah kan. Ketika kulihat langit engkau yang nampak, ketika kulihat gunung engkau yang nampak, itu Allah gitu. Jadi apapun yang dilihat itu adalah makhluk, terus selalu tembus di balik itu semua adalah Allah. Nah itu memang harus ditanamkan sejak dini, bisa kan? Insyaallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di surat Qaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'idun. Berarti bilang terus paham kan, kadang sebelah gue tak cekcok seperti itu. Nah itu dalam Al-Quran. Kemudian di hadis juga dikuatkan, itu salah satunya dengan hadis umul hadis yang memuat 3 hal pokok tadi. Jadi ada iman, Islam dan ihsan. Nah, di poin terakhir setelah iman dan Islam itu ada ihsan. Ini hadisnya berbunyi, "Fa'akhbirni anil ihsan." Faqala anta abdullah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, di hadis ini yang meriwayatkannya Sayyidina Umar dengan asma kunyah Abu Habsin, bapaknya Habsah, kemudian lakobnya Al Faruq, itu merasa keheranan. Orang yang ujung-ujung datang, intolaka alaina rajulun syadidu bayadil thiyab syadidu sawadis sakri, bukan itu untuk nade. Jadi satu acan hadis dibukikeun teh penampilan heula disebutkeun kumaha pakaianan rapi, nyaman, sejuk, terus kondisi rambutna anu segar, itu syadidu bayadil syakri. Nah, itu kalau berumah karena diperhatikan jadi penampilan ketika mengajar teh harus diperhatikan. Itu kan beliau bertanya kepada Rasul dengan kedekatan yang begitu rupa. Sementara Rasul menjawab dengan baik, dikatakan sedekah. Benar tuh gitu. Ongkoh naroskeun, tapi pas dijawab teh memberikan respon yang membetulkan, berarti bukan sebatas bertanya, kita menguji baik. Jadi seorang guru ke murid, itu bisa muncul menjadi metode pembelajaran. Nah itu di akhir Rasulullah ditanya tentang ihsan. Jadi ihsan itu anta abudallah ka'annaka tara. Jadi kita beribadah seakan-akan kita kan melihat Allah. Wah hese nyamuk begitu, atau yakini bahwa Allah itu melihat kita. Itu teh Minhajul Abidin teh yang siapa ini? Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa ketika kita sulit merasakan kehadiran Allah, cing atau coba lamun urang sholat disaksian ku bapak urang atau nabi ku padosen. Urang wanita curang-curang ke sholat. Aya ningalikeun
anu kurang dimuliakeun, kurang dihormat ka dosen. Terus dengan Imam Al-Ghazali teh nyeusekan ka urang, nah maneh teh memposisikan Allah teh leuwih abatan dosen maneh gitu. Seperti itu di Minhaj Al-Abidin. Nah, berarti di sini harus ada pelatihan kita untuk betul-betul bisa merasakan kehadiran Allah. Tuh, kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyir nafsaka tsumma basyir ghairaka, unzur ila amalika qabla an tanzura ila amali ghairika." Introspeksi diri lah, mau kamu kaji kesalahan-kesalahan batur. Itu dalam artian penguatan bahwa supervisi itu harus menjadi dasar. Dan banyak lagi hadis, insya Allah untuk lengkapnya bisa dilihat, sudah bisa ya, bisa dilihat saja. Kita mau fokus ke sini saja supaya beres ya. Supervisi dalam Al-Quran tadi sudah disampaikan, kemudian dalam Al-Hadis pun ini ada 7 poin, saya akan bacakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan sebagai supervisor di sekolah nubuwah atau kenabian dengan banyak sunnah yang menunjukkan aktivitas supervisi beliau. Berikut adalah beberapa contoh supervisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, hadis Jibril tentang ihsan. Dalam hadis ini Jibril bertanya tentang ihsan dan Rasulullah menekankan pentingnya beribadah seolah-olah melihat Allah, yang menunjukkan teknik supervisi Allah kepada Nabi melalui Jibril. Kemudian yang kedua, evaluasi diri. Dalam hadis Rasulullah menganjurkan agar seseorang memeriksa diri sendiri sebelum menilai orang lain. Ini penting untuk menghindari sikap kritis yang tidak adil. Seringkali kita menjustifikasi orang lain, wah bodoh si eta, ukuran atau apa ilmuna. Ayat Qori membaca wadduhe wal laili idza saje, urang yang selingkuh dia belum betul mah teh. Urang bodoh. Urang teu apa kana ilmuna. Seringkali kita kritis padahal justru keterbatasan kita. Kemudian yang ketiga, menegur segera. Rasulullah menunjukkan pentingnya memberi teguran segera saat ada kesalahan, seperti ketika seseorang menyamakan kedudukan Rasulullah dengan Allah. Kita sering melihat di layar TV di sinetron, demi Allah, demi Rasulullah, jika Islami legupan. Kenapa? Karena demi itu adalah sumpah, dan sumpah itu tidak boleh atas nama makhluk. Rasulullah sebegitu mulia apapun tetap tidak bisa dipakai sebagai media untuk sumpah. Cukup demi Allah, sudah diambil demi Rasulullah. Mau sumpah kosong Pak Ivan bukan. Kemudian yang keempat, menjelaskan kesalahan beliau, menjelaskan kesalahan dari sudut pandang syariat, seperti saat menegur seorang sahabat yang tidak menutup aurat. Ada hadisnya sudah dituliskan. Kemudian yang kelima, tidak terburu-buru menyalahkan. Dalam kasus perdebatan bacaan Al-Quran, Rasulullah tidak terburu-buru menyalahkan dan malah menegaskan bahwa Al-Quran dapat dibaca dengan variasi yang berbeda. Kemudian yang keenam, memberi peringatan lembut. Ketika seorang badui kencing di masjid, Rasulullah meminta untuk tidak menghukum dan lebih memilih untuk membersihkan bekasnya dengan air. Dan yang terakhir, mempraktekkan nasihat. Rasulullah menunjukkan cara berwudu yang benar, mengajarkan melalui praktik langsung. Nah, dari semua ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah melakukan supervisi dengan memperhatikan karakter dan tingkat kesalahan sahabatnya. Kesalahan yang lebih serius seperti yang berkaitan dengan akidah ditangani dengan lebih ketat, sementara kesalahan lain bisa disikapi dengan cara yang lebih lembut. Itu mungkin sebelum ke kesimpulan, dimohon dengan sangat untuk tidak perlu ada yang bertanya. Tapi kalau berkema ya silahkan, enggak dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya supervisi dalam profesi Islam. Adakah kendala-kendala selama melakukan supervisi, misalnya kendala-kendala apa?
selama melaksanakan kita supervisi di sekolah. Terus yang kedua tadi dikaitkan dengan sumpah. Kalau sumpah kan ada 3, kalau billahi dan kalau tidak boleh mengatasnamakan Rasulullah. Ini diterapkan sama anak susah juga. Kenapa? Kalau anak sekarang kadang-kadang role model kita yang menjadi ibu yang jadi uswah. Kalau kita kan dengan Rasulullah pasti segala sesuatunya. Nah mungkin kedepannya supervisi dilihat Allah kan nanti kalau kita istilahnya kalau kita sudah mengumpulkan orang masuk ke yang jahat katanya tapi bukanya ada orang mengatakan malamnya lambatnya 7 rekat kita kan ada pertanyaan dalam terus ada kisah ya dari orang yang mati suri mengalami perjalanan itu kan mungkin supervisi dan film itu dilihat dalam perspektif Islam supervisi tadi mau di sekolah sekarang berhubungan dengan Allah mungkin ada kendala-kendalanya dalam segi apa selama di sekolah dan sebagainya. Terus kalau di sekolah kalau sudah supervisi guru-guru malahan kamu terlihat bukannya tambah rajin. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan hebatnya. Yang pertama, kendala supervisi di sekolah. Kepala sekolah naik dulu. Jadi seharusnya kan idealnya menjadwalkan. Kemarin sudah disampaikan itu minimal 2 kali dalam setahun. Ketika ada kendala, tidak terrealisasi, tidak ada jadwal, berarti kepala sekolahnya. Nah, itu tentunya tidak ada yang bisa menindak kepala sekolah selain yang di atasnya lagi. Jadi memang supervisinya yang harus terstruktur. Paling tidak untuk mengantisipasi hal itu, ketua yayasan mungkin yang harus ditolong atau mungkin guru-guru memahami apanya jadi supervisi. Bebas tugas ya. Ya yang jelas kendala itu bisa dialami ketika tidak ada goodwill dari pemegang kebijakan. Nah, tentunya itu tidak menjadi harapan kita semua ya, jangan sampai terjadi. Kemudian mengenai sumpah untuk anak-anak dan untuk kita juga, sumpah hanya dilakukan saat-saat genting ya. Iya. Ketika kita bercerita, menginformasikan sesuatu, orang yang menjadi lawan bicara tidak percaya, seandainya perlu pakai sumpah ya pakai. Kan kamar ini nyebatin mahkamah rasiku banyak kabar teh. Ketika kabar itu dibantah oleh orang lain yang memungkinkan kita harus menguatkannya dengan sumpah ya, baru kita pakai. Untuk anak-anak jangan dibiasakan sumpah demi Allah sumpah lain. Sumpah tahu ya. Untuk mati suri saya pun belum mengalami. Saya tahu seperti apa. Tapi saya pernah bercerita dengan orang yang pernah mengalami seolah-olah kematian itu datang. Itu biasanya orang-orang seperti itu kesananya istilah di Kobong main disebut mukasyafa boya. Itu kayak kemampuan tidak dimiliki orang lain produknya. Ya, kayak kemampuan melihat hal-hal yang gaib. Biasanya untuk orang-orang yang mengalami kondisi ini. Dan saya pernah membaca buku, lupa bukunya, itu termasuk di sana. Di dalam buku itu karangan orang Barat ada pengalaman ketika menjelang kematian. Walaupun tidak sampai mati, orang-orang itu ada kemampuan yang diberikan Allah melalui kondisi itu. Salah satunya saya punya teman di Cibatu, sekarang tinggalnya di Bekasi, itu bahkan bisa menolong orang lain. Ada punya kemampuan orang pintar lah. Tapi untuk berkenaan dengan supervisi, nampaknya tidak begitu lengkap ya. Soalnya dari kaitan menerapkan tentang masalah sumpah dulu lagi sumpahnya itu
Bang pocong. Namanya tidak ada relasinya. Iya. Kemudian untuk ibu, nah selama di supervisi teh kalau kanalek ya itu memang perlu tindak lanjut. Ya bisa disingkat lah supaya lebih familiar. Tinjut, ya ada tindak lanjut setelah supervisi memang harus ada tindak lanjut. Dan itu memang keberlanjutan yang harus diupayakan karena hanya dengan itu kita bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Jadi itu mah tidak bisa ditawar-tawar bu. Pada alih nami ibadah itu suka rese pak. Al jannah mahfat bil makari itu sudah dia kata taraweh ampe. Ketahu gue hayo dianggap. Nah ya memang di surga kan jadi hufat bil makari. Hayo si cece tentang itu tak. Saya lagi di surga ini. Ya, jadi kita kan harus bisa hati ketika ada sesuatu kita enggan melakukannya, yakinlah bahwa itu adalah bagian dari surga. Ketika kita menerobos masuk sampai itu bisa dipatahkan surga. Poligami. Tuh, surga mana? Surga ngobrol. Terus saya lah sakinah. Salah aki-aki yang kena. Aku nggak Itu mungkin yang bisa dilakukan. Manusia tetap. sampai ke sini mana? Enggak, tersibat tidak sih. Masih bulat mau. Masih garis. Cakap aja Pak Haji. Cakap bener. Atas pertanyaannya itu. Bukan ada Mau menambahkan Ibu Amira dari Indonesia. yang menjadi kendala di supervisi itu pengalaman saya di Iya. kecamatan saya. Ada seorang Oke, pengawas saya yang ini supervisi saya sebagai PKI. Tapi cuman foto-foto saja. Jadi kami nggak apa-apa. Itu sama-sama artinya. Jadi Dari bukti fisik tidak ada benar meriksa ADN. administrasi. Foto-foto sudah. Ya, Nah, benar. itu termasuk kendala itu. Ya itu mana banyak. Oh iya juga. Jadi sebatas sami-sami maksudnya sama-sama enak. Supervisor tidak mau membebankan terlalu lebih mungkin kita pun bahagia dengan itu. Padahal yang idealnya mana Bukan begitu. tidak seperti itu. Kan seperti profesional teh kitunya. Nah gawean anu dituliskeun anu digawean. Atanapi profesional teh jika jeung bisa. Jika unggul tuh bisa. Casing eta. Aya bisa unggul teh jika udah kurang dihargaannya. Jadi memang harus ada kompromi matching antara semua ini untuk mewujudkan pendidikan yang baik antara profesionalisme jika jeung bisa itu harus kita miliki bersama. Teori ini cita-cita sararea lah minimal di benak kita yang paling dalam, di hati kita yang paling dalam kita ada niatan ke sana. Kalau nggak mau teknis, pingan kan itu maksimal. Tapi yang bagus mah harusnya inspeksi kan. Mendadak sedang. Sebenarnya sih. Kalau supervisi kan Dua sedang. Jadi administrasi Jadi ada Di teknisnya teman. beda dengan sidang. Ya kadang-kadang bukan ayah. Jadi ada memang supervisi yang diberitahukan dan dijadwalkan secara rutin itu harus ada supaya persiapannya maksimal. Kau pun maksimalnya juga kemana di meja apa kio, di mejaan. Jadi dua sifat itu yang sidak juga yang terjadwal memang harus ada gitu. Untuk mengukur seberapa jauh kesiapan guru kita. Itu mungkin di atas kapetnya atas. Sobat.
sudah bocor. Masih penasaran? Ayo kene. Tentang ya. Iya jantan ya Pak Ena. Masih kene penasaran teh istilah supervisi dalam Islam ada gak? Nah, kemudian tujuan general supervisi dalam perspektif Islam itu apa? Kan dalam pendidikan ada kan supervisi pendidikan, nah, tujuan dan manfaatnya. Kalau di Islam itu apa? Dan istilah supervisi dalam Islam itu apa gitu? Modelnya gitu. Kami secara letterlook mah pasti kayaknya Al-Quran mau ayat supervisi kayak kan paling berdasarkan ayat-ayat yang tadi disuguhkan tentunya kita bisa simpulkan sederhana saja misalkan Rokib dan Atid dengan tugasnya itu kan berisi dengan penilaian-penilaian dari apa yang kita lakukan. Jadi secara jelas mah tidak ada, tapi dari ayat-ayat juga hadis tadi yang disampaikan, tentunya monitoring atas setiap kegiatan yang kita lakukan, yang amalan-amalan kurang teh pasti diperhatikan anak, itu mah sudah jelas tidak ditawar-tawar. Ini tuh yang bisa saya simpulkan dari Al-Quran juga hadis yang disampaikan di makalah ini. Mungkin ada catatannya ya. Gitulah pokoknya orang dilakukan teh pasti aya perhitungan anak itu ukur bila tenang urang mah tapi aya balikunan atau balikunan eta teh diponsomo di parios teh ku supervisi secara begir ketika kita masih hidup kita akan balikunan oke isam taimah ketika kita dalam masa di dunia ini kebalikungan itu diprosesnya secara nyata melalui supervisi. Kemudian tidak puas. Kalau sama manusia gimana Pak Enda? Supervisi misalnya kita sholat asik teh kedua sholat atau sholat dekat kali belum karena bina sholat, nah itu kan masuk mungkin karena supervisi ya masuk. Kan di sini dia supervisi dari Allah, malaikat, dari sesama manusia. Tadi kan sebenarnya masalah dosennya kan. Tapi kan kadang-kadang batu malah misalnya kurang dibukakan ayo sholat subuh, kayak macam nggak beli gitu loh. Misalnya mungkin Sedikitnya pada mungkin bisa dikategorikan menambahkan terkait dengan bagaimana dalam Islam itu memandang khusus terkait dengan supervisi tadi. Kalau menurut Pak Enda tadi tidak ada. Kalau dalam pandangan saya mutlak itu ada. Baik dengan berbagai macam media yang Allah turunkan dengan ayat kauniyahnya dan ayat tanziliyahnya. Ayat tanziliyah kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Hasyr ya, qaddamat dzikr. Kemudian tadi beberapa hadis yang disampaikan oleh Pak Hendra terkait dengan ihsan tentang budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun jarahu fa innahu yaraka. Kemudian dalam ayat yang tadi disampaikan idza talaqa mutarakian bil yamin wasyimal itu terkait dengan raqib dan atid. Nah, beberapa ayat kauniyah yang Allah turunkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan yang kita rasakan, mungkin itu bagian dari Allah memberikan peringatan, dan itu peringatan bisa dikategorikan mungkin sebagai muhasabah buat kita ya, dengan adanya banjir bandang, gempa dan hal yang lainnya, itu mungkin bisa dikategorikan berkaitan dengan supervisi tadi, karena saya memaknai supervisi itu adalah ya diawasi ya, pengawasan. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas gambarnya. Terima Enggak, pilih masih ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, begitu menarik kalau kaitan supervisi
kalau tadi dimunculkan secara tekstual tidak ada, tapi yang kedua menggambarkan tetap ada, hanya itu sifatnya sebagai dasar. Kalau kita lihat dari tujuan supervisi itu sendiri kan di dalamnya ada evaluasi, ya. Kemudian ada teguran, menjelaskan tentang kesalahan gitu kan itu banyak. Kalau tadi saya prinsip bahwa dalam Islam itu ada tidak ada, ketika Al-Quran dan hadis menjelaskan itu kan isi Islam gitu kan. Artinya langsung merupakan sebagai jawaban. Jadi kita lihat dari perang Hunain gitu ya, di perang Hunain para sahabat mendapatkan teguran ketika berperang, seperti di perang Badar Kubro 300 lawan 1000 musuh gitu kan. Cacat saya orang saeutik prajurit gitu menang lain. Nah ternyata di perang Hunain itu 3 kali lipat pasukan kaum muslimin lebih banyak dibandingkan kafir. Ternyata jabat katrotukum gitu kan, merasa bangga ujung gitu. Saeutik bisa eleh musuh komo ayeuna urang loba. Itu ada ujung dia, ada sandaran bahwa kemenangan itu lagi di Allah Ta'ala. Tapi dianggap kemenangan karena banyak pasukan. Ternyata kan kualitas ditegur dan kalahlah pada perang Hunain. Itu juga kan sebagai supervisi ya, sebagai supervisi. Dan itu tambahan. Jadi apa yang disampaikan teman-teman seluruhnya ya benar, hanya berbeda sudut pandang saja. Jadi pada prinsipnya supervisi itu jelas ada dalam Islam. Dasarnya itu berarti dalam Al-Quran, dalam hadis. Ibu Makias juga itu menunjukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sudah menambahkan juga terkait dari materi yang sudah kami sampaikan. Mungkin tidak ada lagi untuk yang bertanya dan menambahkan mungkin ya. Karena selanjutnya mungkin kita bisa kembalikan kepada Bapak dosen. Mungkin dari kita cukup dicukupkan saja. Ya saya langsung Siap. panas. Apa yang masih panas? Biasa. Rasanya paling banyak. Oke, dilanjutkan saja. Jadi sebelumnya terima kasih pada Kang Hendra, Teh Siva yang telah menyajikan sedikitnya minimal jadi ada bahan bacaan buat rekan-rekan semua terkait dengan supervisi ini. Nah, kita berbicara tentang supervisi ini karena tadilah bahasa sayanya bahwa kita ini mengambil salah satu program studi itu yang di belakangnya ada kata-kata Islam. Nah, maka mau tidak mau bukan hanya yang mungkin di awal lah ya. Selanjutnya nanti terkait dengan terkait dengan supervisi ini ya, dari semua materi yang akan kita bahas, dari nanti manajerialnya, akademiknya, kemudian koa. Karena tadi berdasarkan sudut pandang perspektif penglihatan kita dari kacamata agama kita sendiri, walaupun sebenarnya sudah jelas bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber, yang mungkin setelah berjalannya ya tadilah keilmuan Islam, kalau melihat lagi kepada kejadian beberapa ratus tahun ke belakang terkait dengan
Hajanah keilmuan Islam yang mana pada waktu itu dicurilah setelah perang kedua waktu itu, yang sehingga artinya konsep-konsep keilmuan-keilmuan yang ada di dalam Islam ini seakan-akan ilmu tersebut berdasarkan atau datangnya dari barat. Nah, maka dalam hal ini secara tidak langsung mungkin kita juga kalau booming mungkin walaupun secara tidak langsung dalam tanda kutip yang berbicara kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu ya, akan menjadi apa ya bisa dicap sebagai ya kalau saya mengatakan minhum lah gitu ya. Ketika orang berbicara kita kembali ke Pernah pergi meninggalkan itu. berarti kita dicap pernah pergi gitu, kembali ke apa Al-Quran dan hadis. Nah, berbicara tentang supervisi ini, kalau kita berbicara dari sudut pandang Islam itu sendiri, mau tidak mau mungkin kita merujuk kepada Al-Quran tadi. Nah, sebenarnya ada beberapa kata dalam bahasa Arab, khususnya di dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan kata-kata supervisi. Nah, kalau dalam supervisi ini juga dilihat dari aktivitas supervisi itu sendiri, karena aktivitas supervisi ini kan ada beberapa aktivitas ya. Dari pertama melihat, menyaksikan, memeriksa, inspeksi, evaluasi, ya, kemudian pengawasan, sehingga selanjutnya adanya tadi bahasanya apa, tindak lanjut tadi? Tinjut. Tinjut, ya. Adanya tinjut, adanya tindak lanjut, gitu ya. Nah, kalau berbicara kepada aktivitas-aktivitas dari supervisi itu sendiri, nah sebenarnya apa? Dalam Al-Quran itu sendiri ada kata-kata yang secara tidak langsung bahwa itu adalah supervisi. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa kita ini secara tidak langsung setiap hari pun, setiap saat pun disupervisi, gitu ya, disupervisi. Nah, bahkan di dalam Al-Quran kan ada kata-kata rokiba, yang artinya dalam bahasa kamus bisa dikatakan di situ mengawasi. Ya. Di dalam Al-Quran banyaklah. Dalam surat An-Nisa ayat pertama pun ya, di situ di akhir ayat bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Allah itu ayatnya terakhirnya rokiba, mengawasi. Ya. Kemudian dalam surat Nahl ya, ada kata-kata rokiba. Banyaklah dalam Al-Quran kata-kata rokiba yang artinya secara tidak langsung bahwa di situ Allah itu mengawasi, bahwa kita diawasi oleh Allah. Walaupun secara tidak langsung tadi ada yang disebut dengan yang namanya ihsan tadi, yang kadangkala kalau berbicara tentang ihsan di sini, kadangkala kita hanya berbicara rukun agama ini banyakkan yang dua saja. Kadang ihsannya sedikit atau bahkan terlupakan berbicara tentang ihsan tadi. Ya. Nah, ini kalau berbicara tadi istilah-istilah supervisi di dalam Islam itu sendiri bisa diambil dari kata rokiba, bisa juga dari kata syahid, menyaksikan. Nah, karena secara tidak langsung ketika kita bersupervisi itu kan menyaksikan dulu. Bagaimana kita mau bisa mengevaluasi, bagaimana mau kita bisa memperbaiki kalau kita tidak melihat, menyaksikan. Ya. Maka di dalam Al-Quran juga kan di situ bahwa Allah itu menyaksikan. Ya. Nah,
syahida, asyahadah, ya, menyaksikan. Wa kafa billah syahida. Kemudian di dalam Al-Quran juga yang dalam hal ini memotret terkait dengan aktivitas atau aksi dari supervisi di sini, hisbah atau hisab, al-hisabah dalam kamus bahasa Arab, termasuk tadi Rofibah itu sendiri banyak artinya, termasuk hisbah di sini juga kan bisa menghitung, ya. Bisa juga diartikan di sini mengkalkulasi. Ya. Nah, maka secara tidak langsung ketika kita melakukan supervisi itu sendiri, kan kita juga mengkalkulasi terkait dengan kebenaran, apakah benar atau tidak, baik atau tidak. Walaupun, nah di sini sebenarnya agak ada hadis nih yang di makalah tadi yang menyebutkan bahwa tidak terburu-buru menyalahkan kesalahan orang lain. Nah, dalam hal ini supervisi di sini adalah untuk mencari kesalahan atau memperbaiki kesalahan. Mencari dulu, baru perbaiki. Menjelaskan pembelajaran, Mencari masalah dan mengatasinya dengan masalah. siap belajar. Ya pernah ada seperti ini ya, Pak, katanya kan kalau di Islam itu tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, supervisi di sini adalah kan mencari-cari kesalahan orang lain, maka supervisi ini sebenarnya tidak boleh. Ya ada anekdot seperti itulah. Itu mah kerina ya. Nah, jadi kita bukan mencari kesalahan orang lain, artinya untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Nah, kalau di ini lagi kan ya tadi lah, bahwa kita ini diperintahkan saling berwasiat kan, berwasiat dalam hal kebenaran tadi ya, sudah jelas lah ayatnya, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Nah, kemudian supervisi ini pada dasarnya tadi ini pernah dilakukan oleh baginda kita, oleh Rasul kita dalam melaksanakan kepemimpinannya. Bahkan oleh malaikat pun kan tadi ya, ketika Rasul menerima wahyu pertama ya, ketika Rasul diperintahkan untuk membaca ya, nah di situ juga ada kegiatan supervisi ya. Nah, jadi kalau melihat kepada perspektif Islam itu sendiri, pada dasarnya supervisi ini adalah kegiatan yang memang dianjurkan, kegiatan yang memang diperintahkan untuk dilakukan, nah, untuk memperbaiki kehidupan atau memperbaiki tatanan kehidupan. Kalau dalam bahasanya di sini mungkin terkait dengan kegiatan pendidikan, baik supervisinya manajerialnya, baik supervisi akademiknya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan problem. Nah, sebenarnya nanti akan kita bahas di terakhir. Nanti problematika, masalah-masalah, tantangan-tantangan ketika kita melaksanakan supervisi. Nah, nanti dibahas di akhir. Ya. Nah, pada dasarnya terkait dengan supervisi di sini, ya, yang dilakukan oleh yang di atas yang jelas. Ya. Nah, bawahan boleh supervisi atasan? Tidak. Kalau dari bawah ke atas bahasanya supervisi apa bukan? instruksi
Kita punya korupsi. Nah, jadi dalam konteks supervisi di sini sebenarnya mah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang ya tadi di atas kita, yang mempunyai otoritas untuk mengawasi, otoritas untuk membenarkan, otoritas untuk melakukan pengawasan. Ya. Nah, walaupun mungkin kalau dengan adanya sekarang mungkin tadi ada penilaian teman sejawat juga kan ada ya. Nah walaupun itu kalau dalam hitung-hitungan kan istilahnya bobotnya hanya seberapa lah, tidak kurang dari bobot yang supervisor di atasnya ya, hanya untuk menambahkan atau bisa jadi itu hanya untuk mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi dari temuan-temuan yang dihasilkan oleh supervisor sebelumnya dari penglihatan, pemeriksaan, infeksi, kemudian pengawasan yang dilakukan sebelumnya, atau bisa jadi juga menjadi dasar untuk menjadi bahan supervisi selanjutnya ya, berdasarkan penilaian atau berdasarkan masukan, berdasarkan temuan dari teman sejawat disampaikan bahwa guru ini mengajarkan seperti ini, akhirnya kita konfirmasi dengan tadi supervisi tersebut ya, dengan supervisi tersebut. Nah memang alangkah baiknya ya tadi ketika sudah ya ihsannya itu baik dan ihsannya menerap dalam jiwa ya, seperti hanya tadi lah, ketika kita melaksanakan sesuatu atau melaksanakan ibadah seakan-akan Allah melihat kita kalau kita tidak bisa melihat Allah ya. Nah mungkin ketika diterapkan dalam pembelajaran ya seakan-akan para pengawas atau kepala sekolah itu melihat kita, walaupun ya tadi ketika dijadwalkan itulah ya, ada baik dan tidaknya sebenarnya ketika supervisi itu dijadwalkan, diagendakan. Lebih baik ya tadi itu supervisi itu lebih ke apa namanya inspeksi, lebih tepatnya seperti itu ya, karena kalau dijadwalkan terlebih dahulu ya tadi yang tadinya tidak ada mungkin tidak ada. Yang tadinya tidak siap juga disiapkan sehingga akhirnya penilaian atau supervisinya tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Pasti hasilnya akan baik kalau dilihat dari segi instrumen yang ada. Nah, walaupun mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan instrumen ini, terkait dengan instrumen supervisi ya. Nah, di Permen sebenarnya sudah jelas apa yang harus dilakukan ketika supervisi, ada aturan mainnya, ada instrumennya. Nah, tapi ada pengembangan lagi nantinya, ya, ada pengembangan lagi. Nah, baiknya ya dari nanti yang menyampaikan instrumen supervisi di sini ada komparasi. Apalagi misalnya mungkin di sini kan ada yang di bawah naungan dinas, ada yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, dilihat dari dua sudut pandang ini saja, biasanya dari instrumen tersebut berbeda, ya. Entah berbeda dari segi kata-kata atau dari segi penempatan dan dari kacamata yang lainnya terkait dengan instrumennya. Maka nanti yang di materi selanjutnya kelima mungkin terkait dengan instrumen supervisi itu bisa dilihat, dikomparasikan aja dari instrumen-instrumen yang ada. Nah, bila perlu mungkin disesuaikan nanti dengan
keadaan yang real, yang senyata-nyatanya, yang sebenarnya harus disupervisi. Ini instrumennya seperti ini nih. Nah, ini mah tidak perlu dan sebagainya. Bisa jadi seperti ini. Nah, itu supervisi dalam perspektif Islam. Pada dasarnya semua ilmu kan pada dasarnya dari agama kita semua. Dan tadi secara istilah-istilah, kalau yang pas sendiri terkait dengan supervisi itu sendiri kan tadi lah, karena bahasanya aja supervisi kan sudah bukan dari bahasa ini lah ya. Tapi kalau yang mendekati atau dilihat dari yang tindak lanjut atau aktivitas yang dilakukan dalam supervisi, tadi ada beberapa kata yang saya kira pas di dalam Al-Quran dan konteksnya juga di situ sesuai dengan kegiatan supervisi. Ada beberapa lah. Dalam tadi kalau berbicara tentang rokibah, di sini saya menemukan kata-kata rokibah di dalam Al-Quran ada dalam surat An-Nisa ayat pertama, kemudian ada dalam surat Al-Maidah ayat 117, kemudian ada dalam surat Al-Ahzab ayat 52, kemudian ada juga dalam surat Qaf ayat ke-18. Yang di situ di akhirnya ya tadi bahwa Allah itu menyaksikan apa yang diperbuat kita. Kemudian yang kedua tadi asy-syahadah, syahidah. Ini ada beberapa banyak dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Imran ayat 98 ya. Kemudian ada juga di dalam Quran surat Yunus ayat ke-46, ada di dalam surat An-Nisa ayat ke-79 ya. Ada dalam surat Yunus juga ini di ayat 29. Kemudian ada di surat Ar-Ra'd ayat 43. Ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 96. Yang paling banyak sebenarnya. Yang pada intinya Allah menyaksikan apa yang kita perbuat. Kemudian hisab, al-hisabah, An-Nisa ayat 6. Kemudian An-Nisa ayat 86, Al-Ahzab ayat 39, ada juga Al-Isra ayat ke-14. Nah, di kata-kata yang lain juga menemukan nih di sini yang hampir sama dengan kegiatan-kegiatan supervisi atau aktivitas supervisi, ada yang disebut dengan tapi di dalam Al-Quran tidak ada ya. Ada Al-Hafidh ya. Apa Al-Hafidh? Menjaga. Kurang pas kayaknya kalau Al-Hafidh, karena tidak relevan dengan supervisi ya. Kalau yang tiga tadi saya kira kalau melihat ke ayatnya ini ya tadi menyaksikan, kemudian melihat. Ini supervisi dilihat dari perspektif Islam. Kalau dari hadisnya ya banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana menjelaskan bahwa Rasul tadi mengkoreksi perbuatan sahabat. Maka kan ada yang disebut dengan sunnah takririyah ya, ketetapan Rasul setelah Rasul tadi melihat, menyaksikan
kegiatan dari para sahabat tersebut. Ya, itu supervisi. Nah, kalau di sini juga tidak disaksikan, tidak ditampilkan ya, terkait dengan mungkin ada qaul ulama atau ijma atau qiyas yang menggambarkan tentang supervisi di sini. Ya. Jadi pada dasarnya semua materi yang selanjutnya juga sama, supervisi manajerial, supervisi akademi, kemudian FOAP, instrumen supervisi yang kami inginkan, yang kami inginkan itu tadi ada sudut pandang Islamnya tersebut, ada perspektif Islamnya. Nah, karena mau tidak mau ya tadi bukan hanya manajemen pendidikan. Nah, ada bedanya kita manajemen pendidikan Islamnya itu, ya, manajemen pendidikan. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan lagi terkait dengan supervisi dalam perspektif Islam. Nah, kalau untuk rujukan sendiri sebenarnya masih minim sekali berbicara tentang supervisi dalam pendidikan Islam. Ini masih banyak kan mengacu kepada supervisi pendidikan pada umumnya, supervisi pendidikan pada umumnya. Nah, terkait dengan supervisi dalam Islam pun di sini sebenarnya banyak yang mengacu kepada tadi lah supervisi pendidikan pada umumnya. Nah, maka ini juga menjadi sebuah peluang sebenarnya, Pak. Menjadi sebuah peluang bagi dosen, bagi rekan-rekan semua untuk ya tadi membuatkan istilahnya rujukan untuk manajemen pendidikan Islam ini sendiri. Oke, kalau tidak ada karena waktunya sudah habis juga ya. Jadi masih kurang ini dengan Probumu ya. Jadwal sebenarnya udah dapat nih kopi anjing itu. Tapi Cuman ya kayak enak juga sama sepuh. Maka ketika di WA, Wangi, bayangkan channel ini pertama, ya. Jadi tidak bisa menolak. Karena beliau ada kegiatan di pagi harinya, jadi bisa. Untuk selanjutnya minggu depan kita masuk kepada supervisi manajerial, ya, manajerial yang mana sebenarnya supervisi manajerial ini lebih ke supervisi yang dilakukan oleh para pengawas ya, manajerial ini. Ada yang pengawas di sini? Atau dulu mah penilik? Awas.
Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Punten mboten kalapatan. Kabilang segala daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.